Anda mungkin bertanya, apa artinya itu? Ini adalah kombinasi dari beberapa hal. Jika Anda benar-benar ingin meningkatkan peluang Anda, Jose kamu portas pertemuan di jika Anda ingin meningkatkan peluang kesuksesan Anda, ada hal utama yang akan membantu Anda, yaitu asosiasi dan lingkungan Anda. Dan Anda mungkin pernah mendengar ini sebelumnya. Mungkin Anda belum, tetapi jika beberapa dari Anda mungkin perlu diingatkan, karena ini adalah tantangan kesadaran hari ini. Jadi yang pertama adalah asosiasi Anda. Dan saya belajar ini dari seorang mentor, namanya adalah Jim Rohn. Dia berkata, Anda akan menjadi rata-rata dari 5 orang yang Anda habiskan waktu bersama. Tunjukkan saya orang serangga Anda habiskan waktu bersama, dan saya tunjukkan masa depan Anda. Wow! Dia berkata dari Anda akan dipelaukan apa yang mereka lakukan. Dan yang pergi kemana mereka pergi, dan berbicara seperti mereka berbicara, dan makan apa yang mereka makan, dan hidup seperti mereka hidup. Dan itu akan menjadi hidup Anda. Dan bagi sales itu adalah panggilan bangun yang mengerikan. Melihat sekeliling, saya berpikir, oh man, saya perlu melakukan sesuatu tentang ini. Bayang akan yang saya minta Anda lakukan, Jordi. Hal pertama adalah orang-orang dalam hidup Anda perlu memasukkan ke dalam 3 kategori berbeda. Oke. Kategori 1. Bukan dalam urutan kepentingan, tetapi kategori pertama adalah orang-orang yang mengalihkan perhatian Anda dari tujuan Anda. Mereka mengalihkan perhatian Anda. Setelah mencoba membangun bisnis Anda. Jadi jika mereka mengalihkan perhatian Anda dalam bentuk apapun, last Christianity adalah menghabiskan lebih sedikit waktu dengan mereka. Anda tidak bisa membiarkan diri Anda menghabiskan sebanyak waktu yang Anda habiskan dengan seseorang yang selalu mengalihkan perhatian Anda. Jadi, jika Anda biasanya tetap menghabiskan sehari dengan PhD Styles, mungkin Anda menghabiskan 1 jam. Jika Anda biasanya menghabiskan dengan 1 jam, mungkin Anda menghabiskan 5 menit. Jika Anda biasanya bersinar setiap hari, mungkin Anda berbicara sekali seminggu. Tetapi Anda tahu harus membatasi paparan Anda terhadap gangguan karena fokus sangat penting. Kategori kau. Jika mereka mengalihkan perhatian Anda dari tujuan Anda dalam membangun bisnis, Anda perlu belajar memiliki disiplin untuk menghabiskan lebih sedikit waktu. Buat batasan yang baik dan habiskan lebih sedikit waktu dengan mereka. Oke? Cukup sibuk melakukan hal-hal lain. Kelompok kedua adalah orang-orang yang secara aktif mengecilkan hati Anda dari mengejar impian Anda, mengejar profesi ini, mengejar kehebatan Anda. Kelompok pertama, mereka mengalihkan perhatian Anda. Kelompok kedua, mengecilkan hati Anda. Mereka mencoba menanamkan benih keraguan dalam diri Anda sepanjang waktu. Bukan kelompok ini, Anda harus bersedih untuk tidak menghabiskan waktu sama sekali. Dan ini adalah salah satu keputusan tersulit dalam hidup, yaitu bersedia untuk tidak menghabiskan waktu dengan seseorang yang dulu sering Anda habiskan waktu bersamanya. Karena Anda tidak bersedia mengorbankan seluruh karir Anda, seluruh impian Anda, seluruh tujuan Anda. Karena mereka terus-menerus mengecilkan hati Anda. Anda tidak bisa membiarkan pengaruh itu meracuni pikiran Anda. Jadi, saya tidak mau mengatakan ini adalah sesuatu yang sudah, tetapi saya mengatakan ini adalah keputusan yang penting. Jika mereka mengecilkan hati Anda perlu belajar untuk menghabiskan waktu sesedikit mungkin. Yang optimal adalah tidak menghabiskan waktu sama sekali dengan seseorang yang secara aktif mengecilkan hati Anda untuk mengikuti tujuan Anda. Kelompok ketiga adalah orang-orang yang mendorong Anda menuju tujuan Anda. Orang-orang yang mendukung Anda menuju tujuan Anda. Anda perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang tersebut. Habiskan sebanyak mungkin waktu dengan orang-orang yang berpikir lebih besar dari Anda, memiliki keyakinan lebih dari Anda, yang berpenghasilan lebih dari Anda, yang memiliki lebih banyak keterampilan dari Anda, yang mendukung Anda, mendorong Anda, menantang Anda, mempercayai Anda. Kelilingi diri Anda dengan hal itu. Dan yang hebat tentang profesi kita adalah Anda dapat menemukan orang-orang tersebut
di perusahaan Anda. Dan Anda dapat membangun struktur akuntabilitas di sekitar Anda yang mengingatkan Anda tentang kehebatan Anda setiap hari. Jadi jika mereka mengalihkan perhatian Anda dari tujuan Anda, mengalihkan perhatian Anda, habiskan lebih sedikit waktu. Jika mereka membuat Anda berkecil hati dari tujuan Anda, habiskan waktu sesedikit mungkin. Dan jika mereka mendorong Anda menuju tujuan Anda, habiskan lebih banyak waktu, oke? Jadi yang pertama adalah asosiasi Anda. Lakukan sedikit audit. Masukkan semua orang ke salah satu dari 3 kategori. Dan kemudian bertindak sesuai. Hal kedua yang perlu Anda perhatikan adalah lingkungan Anda. Apa ini yang Anda mataharikan ke dalam pikiran Anda? Anda harus melakukan 2 hal terkait lingkungan Anda. Anda perlu melindungi pikiran Anda dari pengaruh negatif. Jangan biarkan itu masuk ke dalam kepala Anda. Jangan biarkan itu masuk ke dalam telinga Anda. Jangan biarkan itu masuk ke dalam mata Anda. Jangan biarkan itu masuk ke dalam pikiran Anda. Lindungi diri Anda dari pengaruh negatif, gangguan, kekecewaan, dan negativitas. Lindungi diri Anda dari itu. Dan, itu di sisi negatif. Di sisi positif, Anda perlu memberi makan pikiran Anda. Menjadi bagian dari insider adalah bagian dari proses itu. Membaca here, mendengarkan podcast, menghadiri pelatihan. Berstay diri dari orang-orang ini adalah tugas Anda untuk menciptakan gelembung ini di sekitar diri Anda. Kombinasi dari asosiasi dan lingkungan Anda. Apa masukan yang Anda izinkan masuk ke otak Anda yang memprogram Anda untuk sukses atau gagal? Dan siapa orang-orang yang Anda izinkan berada di sekitar Anda yang mendorong Anda menuju sukses atau gagal? Asosiasi dan lingkungan Anda. Yang ditugaskan Anda adalah ini. Adalah tugas Anda untuk menciptakan lingkungan Anda. Jadi tingkat kisah ciksada atas dissenting tentang siapa yang Anda izinkan dalam hidup Anda dan apa yang Anda izinkan dalam hidup Anda. Ciptakan batasan yang baik dan bersedia untuk berkomitmen pada batasan tersebut. Itu adalah tugas Anda. Mulai hari ini. Saya akan bertemu Anda besok.